Halo Sobat YouTube, kali ini kita akan membahas lanjutan dari cara menyalakan api untuk pemula. Kali ini saya menambahkan unsur yang paling dibenci ketika menyalakan api, yaitu air. Air yang saya maksud ini adalah hujan ya kawan-kawan. Jadi contoh kalian mau pergi nge-camp dan di tengah perjalanan hujan, ketika sampai di camp semuanya itu basah dan kalian ingin menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan maupun mengusir serangga dan semuanya itu basah. Kayu-kayu yang ada di sekitar kalian itu basah. Jadi kita akan membahas bagaimana cara menyalakan api dalam situasi seperti ini. Agar lebih paten lagi, sekalian ini kayu saya cuci biar lebih basah lagi. Dari dulu kalau bicara soal api, saya selalu bicara tentang instant tinder, seperti karet ban yang salah satunya bisa kalian bawa untuk berjaga-jaga, itu karet ban dalam bekas. Ini adalah tinder yang paling murah untuk didapatkan. Kalian bisa meminta ke bengkel atau membeli ban dalam bekas ke bengkel. Karet ban dalam ini punya keunggulan, yaitu meskipun basah sekalipun, ketika kalian nyalakan dia tetap akan menyala. Jadi ini karet ban dalamnya di sini saya cuci juga ya. Sebelum saya menyalakan api, kalian harus paham dan ingat kembali tentang teori tumpukan. Pada dasarnya, cara menyalakan api ini sama dengan video saya sebelumnya, tapi bedanya di sini kayunya dalam keadaan basah. Kita bisa simak kembali video sebelumnya. Ini adalah prinsip tumpukan. Prinsip tumpukan ini adalah dimulai dari tinder, lalu kindling alias ranting kecil seperti ini, lalu lanjut ke dahan yang sebesar kelingking atau dahan sebesar jempol. Jadi kalian bisa lihat ini tinder saya, kindling, dan ini adalah dahan yang semakin besar kayak begitu. Jadi kita akan menggunakan prinsip tumpukan, dimulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Jika kita punya tinder yang bisa menyala dengan hebat, contoh karet ban dalam bekas, maka kalian tidak perlu khawatir dengan ranting yang basah. Dan meskipun si karet ban dalam ini dalam keadaan basah, dia akan tetap bisa menyala. Oke, kita coba letakkan di bagian atas dari dari tinder saya, dan kita masukkan satu-satu ranting-ranting kecil ini. Kalian lihat meskipun ranting ini dalam keadaan basah, tadi sudah saya celupkan ke dalam air malahan, tapi menggunakan tinder yang baik dia tetap akan menyala. Kalian ingat kemarin saya sudah bahas tentang hal yang paling dibutuhkan selain sumber api adalah bahan yang dapat mudah terbakar, atau yang bisa kita katakan sebagai tinder. Bagaimanapun jagonya kita menghasilkan api dari berbagai teknik seperti bow drill maupun gesekan bambu dan sebagainya, tetap kita akan butuh tinder, dan tinder itu harus dapat menyala. Dan membawa karet ban dalam bekas seperti ini, atau mungkin kalian bawa getah pinus maupun yang sejenisnya yang dapat menyala meskipun dalam keadaan basah, itu artinya kita berikhtiar. Karena dalam situasi camp pastinya ada persiapan. Orang yang melakukan camp tanpa persiapan itu cukup bodoh untuk bermain dengan nyawanya. Sejago apapun, ingat untuk selalu membawa backup. Jadi ketika rencana A gagal, ada rencana B yang akan membackup. Nah, anggaplah kalian tidak punya tinder sama sekali, seperti karet ban dalam bekas, getah pinus, getah damar, atau apapun itu yang gampang menyala, maka kalian harus melalui jalan yang sulit. Pilihan kalian itu menunggu sekitar menjadi kering atau bergerak mencari kayu untuk membuat feather stick. Hanya saja hujan di hutan tropis itu lumayan kejam. Saking kejamnya biasanya kayu akan basah bahkan sampai di bagian dalam-dalamnya. Kemudian untuk membuat feather stick seperti ini dibutuhkan dahan yang lurus dan tanpa knots. Jadi kalau kalian sudah bisa menyerut bagian dalamnya seperti ini, kalian tinggal menyalakan. Ketika sudah menyala, kalian tinggal tumpuk dengan kindling yang kalian punya. Prinsipnya juga sama, yaitu menggunakan teori tumpukan. Pokoknya kita tumpuk dari yang paling kecil hingga paling besar. Kira-kira sih seperti itu untuk teknik menyalakan api. Jadi kira-kira seperti itu caranya. Tadi yang pertama menggunakan tinder buatan, kemudian yang kedua itu dengan menyerut atau membuat tinder sendiri. Jadi ketika sekitar basah, kalian bisa mencari kayu, dan kalau kalian beruntung bagian dalam kayu itu kering, kemudian kayu itu teksturnya lurus tanpa ada knots di dalamnya. Karena biasanya kayu yang tumbuh di hutan tropis itu
atau di hutan alami itu, serat kayunya berputar-putar dan itu sangat sulit untuk membuat putar stick. Oke, saya kasih contoh nyata dari pengalaman saya. Ini waktu camp di air terjun Taloyon, malam harinya kan itu hujan lebat ya kawan-kawan. Jadi besok paginya itu ada beberapa barang yang tidak dimasukkan. Ternyata teman saya tidak masukin sepatunya dan keadaan sekitar itu semua basah. Kalian lihat saja ini kayu-kayu ini, si kayu-kayu kecil ini bahkan ini basah sekali ya kawan-kawannya. Ini bahkan basah sampai dalam-dalamnya. Kemudian kayunya juga sebagian sudah lapuk. Pokoknya ini lumayan parah ya kayu-kayunya. Dan ini perapian kita juga semalam ya semuanya basah kawan-kawan. Jadi saya menggunakan tinder karet ban dalam bekas ini untuk memantik api. Dan memang ini tinder juga kemarin berada di luar di dekat meja dan juga kondisinya basah. Namun bisa kalian lihat ketika dinyalakan dia tetap bisa menyala. Saya pun tinggal menumpuk ranting-ranting yang saya dapatkan dan ini juga rantingnya dalam keadaan basah. Ini basahnya lebih parah daripada yang video praktek kita sebelumnya. Tapi api itu akan tetap menyala selama tindernya di bawah itu kuat, dalam artian dia memompa api secara terus-menerus, maka akan membakar yang kita tumpuk itu akan terbakar. Yang penting kalian menggunakan teori tumpukan, tumpuk mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar. Jadi meskipun sebasah bagaimanapun itu, ini akan tetap menyala. Bisa kalian lihat sendiri jenis kayu yang saya bakar itu basah sampai di tulang-tulangnya kawan-kawannya. Kalian lihat ini sudah lapuk, basah sampai di dalam. Waduh, pokoknya parah deh. Tapi jika tumpukan dari bawah sudah nyala menghasilkan bara, maka apapun yang kalian tumpuk di atasnya itu akan kering dan akan terbakar dengan sendirinya. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Makanya saya selalu tekankan bawa tinder, bawa karet ban dalam kah, kalian bawa getah pinus atau apapun itu, jangan meremehkan sekitar. Harus selalu punya persiapan dan cadangan dari persiapan tersebut. Dan ini bukan hanya soal menyalakan api, tapi soal alat-alat yang kalian gunakan ketika berkegiatan di alam bebas. Entah untuk tenda, contoh tenda ya bawa flysheet juga, jangan cuma bawa tenda. Intinya utamakan keselamatan dahulu, baru yang lain-lain. Karena alam itu tidak akan selalu ramah kepada kita kawan-kawan. Oke, jadi kira-kira seperti ini pembahasan saya untuk cara menyalakan api ketika sekitar kalian basah karena hujan dan kayu-kayu yang ada di sekitar itu semua basah. Jika ada yang kalian ingin tanyakan atau ingin kalian sharing, bisa kalian bagikan di kolom komentar. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.